Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emil, dia yang tak terlihat. Malam ini kita kembali kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah mistisnya. Langsung saja kita sapa. Di sebelah saya ada Kak Sisil. Apa kabar Kakak? Makasih sudah hadir Kakak. Kesibukannya apa nih Kak? Aku baru lulus nih. Baru lulus, masih menikmati masa libur berarti ya? Masih pengangguran. Oke, pengangguran. Oke Kak, ada cerita apa nih yang mau diceritakan? Iya, aku ada pengalaman sih. Pengalaman pribadi Sendiri yang mengalami. Keluarga juga ikut merasakan. Kejadiannya tahun berapa tuh Kak? Jadi waktu itu mama aku itu kan, aku kan anak kedua. Iya. Jadi habis kakak aku itu, aku jedanya sama kakak itu 5 tahun. 5 tahun. Jadi waktu itu ayah tuh pengen dapet gitu anak laki gitu kan. Ternyata pas sudah bisa di ronsen, bisa ditebak-tebak gitu kan, ternyata aku kan USG. perempuan gitu. Mama nih sempet kayak gimana sih, kecewa mungkin sama diri dia sendiri gitu kan. Sempet kayak mama tuh stres gitu karena ya dari ayah mintanya kayak gimana gitu kan. Ayah tuh di situ waktu itu agak nggak bersyukur. Mama jadi temperamental, nggak ditemenin ayah gimana. Mama juga omongannya tuh suka nggak dijaga Kak. Waktu aku masih dalam Lagi perut hamil. gitu kan. Iya, jadi nih aku waktu pas aku tahu cerita ini, mama aku menceritakan, mama aku yang ngomong sendiri. Jadi waktu itu aku itu tinggal di Tanah Kusir. Tanah Kusir, daerah Jakarta Iya, ini Selatan. waktu itu pas aku belum lahir nih, masih tahun 2006. 2006. Jadi mama aku nih pas udah lagi hamil gede, itu udah ngerasain sakit perut gitu. Kontraksi. Iya, kontraksi. Terus mama ke rumah sakit. Rumah sakit inisial aja ya, kita inisial rumah sakitnya A, ke RSA. Ternyata kata dokter ini tuh belum waktunya. Padahal itu emang udah mendekati gitu kan. Udah 9 bulan. Iya, udah 9 bulan, belum genap 9 bulan. Kurang mungkin ya. Habis itu ya udah mama balik lagi ke rumah. Mama bilang sama ayah, maksudnya emang belum waktunya, udah dijelasin bla bla bla. Mama tuh sempat kena gangguan Kak di rumah gitu kan. Pas ayah tinggal kerja, kakak kan udah sekolah nih, udah PAUD kan. Mama sendiri dong otomatis di rumah. Jadi suka ada gangguan kayak dari dapur nih, mama di ruang tamu. Jadi posisinya tuh rumahnya memanjang gitu Kak. Di sini kan ruang tamu. Ini tuh kayak kamar, ini tangga. Di atas tangga itu ada kamar lagi 2. Dan sebelah sini baru dapur sama kamar mandi gitu. Nah, mama itu posisinya ada di dapur, ada di ruang tamu. Yang mama diganggu itu, mama ngeliatnya posisinya di dapur. Jadi ada kayak bupet, ada meja tuh ada kacanya Kak. Jadi tiba-tiba ada kayak piring tuh, tapi piringnya piring plastik. Jadi nggak pecah, kalau otomatis nggak bunyi gitu kan. Tek taruh, jatuh. Mama ngeliat di arah dapur gitu kan. Mama ya udahlah gitu kan. Mama nggak terlalu ngirauin. Mama mikirnya tikus atau apa gitu kan. Udah. Itu kejadiannya siang atau malam tuh? Itu siang. Siang. Sekitar jam 10-an. Jam 10-an. Iya, 10 mau ke 11-an lah. Terus habis itu mama nggak terlalu ngirauin gitu. Tiba-tiba pintu kamar mandi tuh dari dapur kayak ada orang ngetok gitu, tutup kayak dirapetin tapi kenceng, dek gitu kan. Kayak dibanting atau? Iya, nggak dibanting Kak, jadi kayak posisinya tutup aja tapi kenceng, buk gitu. Terus habis itu mama mikir kayak ya nggak mau aneh-aneh gitu kan, tapi mama kesel di sini. Mama tuh teriak kayak, ini rumah ada setannya apa, kayak gitu. Mama tuh kayak kesel kayak gitu kan, bawaan mungkin ya, masih agak sensi. Sampai kayak gitu udah mama nggak kayak gimana lagi. Mama diem aja. Pas menjelang sore mau maghrib itu mama mau sholat posisinya kan, cuman perut sakit banget kata mama. Udah ambil wudhu, jadinya nggak jadi sholat. Nah pas itu mama lagi mau naik tangga nih ke atas kamar itu kan. Mama ngerapetin, jadi ini posisinya kan di atas tadi kan ini ruang tamu, ini kamar ada tangga, ini dapur sama kamar mandi. Nyampe sini ke atas itu deket tangga ini ada kamar lagi Kak. Ini ada kamar, di sini juga kamar. Mama masuk ke kamar yang sebelah sini, yang intinya ya depan muka rumah gitu kan. Mama sebelah sini. Mama tidur, mama ngerasa kok kayak mama udah tidur di tiduran. Si selimutnya ini gerak kayak seret gitu doang. Nah, mama tuh kesel kan, mama bangun, mama teriak lagi kayak gitu.
ini rumah ada setannya apa, kalau emang ada setannya mana sini lu tunjukin. Mama teriak kayak gitu karena mama sendirian juga. Mama mikirnya kayak ya udah nggak aneh-aneh, nggak mungkin ada yang nongol juga. Mama mikir kayak gitu. Mama kira tidurnya posisinya madep kanan. Ini lagi kondisi hamil aku ya, masih hamil aku. Terus madep kanan. Jadi ini ada lemari tengah-tengahnya ini ada kaca juga Kak, sama kayak yang di bawah. Lemari kaca. Nah pintunya kamar itu ngablak, pintu kamar ngablak, kata si mama. Pas mama ngeliat ke kaca, mama pasti lagi tidur nih peluk guling, itu ada yang lewat Kak, gede. Jadi sosoknya gede. Iya. Berbulu hitam atau gimana? Kayak bayangan aja, bayangan tapi gede jelas. Jadi dia dari jalan kayak nembus tembok, nembus tembok kayak Dia gitu. keluar Kak. atau mau masuk kamar tuh? Jadi posisinya kan ini kamar, ini kan tangga nih Kak, kamar. Ini ada kamar lagi. Jadi dia keluar dari kamar yang sebelah sini, nembus tembok ke sebelah sini. Mama ngeliat dari kaca. Mama cuma diem aja sambil ya istighfar gitu kan. Baca-baca. Dari situ mama lemes, langsung teleponin ayah nggak ngangkat gitu kan. Mama turun ke bawah tuh langsung pelan-pelan. Kondisi kan udah hamil Kak, udah sakit-sakitan, tapi ke rumah sakit nyatanya belum waktunya. Habis itu sama ayah, pas ayah udah pulang kerja sekitar abis isaan, akhirnya mama ngeluh nih kayaknya mungkin udah bisa gitu kan. Akhirnya ke rumah sakitnya nggak sama, ke rumah sakit B. Berbeda. Ternyata di rumah sakit B juga dibilangin katanya ini belum waktunya Bu gitu, belum boleh, coba nunggu lagi gitu kan, coba nunggu nanti sekitar 3 harian. Mama cuma dikasih obat segala macem gitu. Nah pas pulang dari situ mama tuh sama ayah, kan tanah kusir itu ada kuburan ya Kak, lewat kuburan. Jadi motong jalan yang pemukiman warga, rumah-rumah yang agak kumuh itu, gangnya kecil. Iya, lewat perkampungan kalau Iya salah. lewat situ. Jadi itu sepi banget, bener-bener gelap, bukan lewat jalan rayanya. Itu malam posisi. Malam. Habis dari rumah sakit itu malam Iya, berarti ya. sekitar jam 9-an. Jam 9. Nah udah tuh dari situ mama kan cuma berdua sama ayah doang kan. Kakak tidur di rumah itu udah posisinya udah pulang. Nah udah jalan ke rumah, mama tuh ngeliat di kuburan itu tuh di balik pohon yang gede tuh ada sosok gede yang mama ngeliat itu yang tadi sebelum yang sakit. di rumah itu. Iya, cuman mama nggak bilang sama ayah. Pas posisinya lagi di motor mama nggak bilang sama ayah. Bilangnya nanti pas di rumah. Mama cuma memegangin Ngeliat ayah, aja. ngeratin gitu gemeteran. Ayah tuh sempet nanya sama mama, Yayang kenapa gitu kan. Terus kata mama ya nggak apa-apa gitu kan. Mama cuma ngerasain sakit perut aja gitu. Pas sampai rumah mama baru ngejelasin. Baru cerita. Ngejelasin kayak tadi tuh pas kita lewat Yang anak siang kusir ya, mama ngelihat ini tadi juga sempat ini inti mama cerita kayak gitu kan, cuma sosok gede di belakang pohon itu. Mama cerita sosoknya itu lebih gede daripada yang dia lihat Kak, tapi mama ngerasanya itu sosok yang sama. Cuman dia lebih gede dari pohon, jadi bener-bener ngelewatin. Tinggi besar gitu ya. Iya, tapi hitam aja gitu, hitam pokoknya sosoknya kayak gimana ya kalau dideskripsiin itu. Jadi posisinya gelap, tapi kita masih bisa ngeliat sosok itu kalau sosok itu hitam gede. Masih ini ya. Iya. Padahal tempat gelap, posisi kuburan gelap ya. Tapi masih Iya. sosoknya tuh tinggi besar ya. Jadi mama udah tuh kan, mama nggak mau gimana sih namanya lagi hamil, udah hamil tua gitu istilahnya. Akhirnya mama minta temenin ayah buat besokannya ayah jangan kerja, coba ke orang pintar Kak, gitu kan. Karena mama ngerasa kayak udah aneh di rumah tuh, udah kayak nggak gimana kan gitu. Mama juga ngerasa kayak bersalah karena kemarin yang ngomong itu Kak, kayak ini rumah kalau ada setannya. Iya, mama juga ngerasa bersalah. Akhirnya besok ke orang yang ngerti. Ada tuh di sekitar warga situ atau beda jauh kampung? Kak, ke daerah Pamulang, Ciputat. Tangsel ya. Minta tolong sama tante. Tante kan tahu. Mama sempat cerita nih sama tante kalau misalkan kayak gue udah hamilnya udah kayak mau waktunya, tapi gue ke rumah sakit A, B kok katanya belum boleh, belum waktunya gitu kan. Akhirnya ke orang pinter. Di situ juga. Jadi tuh dia pasangan Kak. Si mamanya ikut ke sana atau orangnya ke rumah tuh Kak? Mama yang ke sana. Oh, ke sana. Jadi ini tuh pasangan kayak kakek-kakek sama ya nenek-nenek. Suami gitu kan. istri lah gitu ya. Nenek-neneknya ini punya anak bidan. Jadi maksudnya bisa ngelahirin di rumah di dekat situ. Si kakek-kakeknya ini juga maksudnya ngasih obat itu kayak apa ya Kak? Kayak air yang didoain. Air gitu. doa. Iya. Udah mama kesana, mama disuruh minum air dulu, air didoain. Jadi pas mama kesana, si kakek-kakek ini udah tahu. Jadi pas ngeliat mama tuh udah kesenyum, oh iya saya tahu masalahnya gitu. Udah nih kamu minum air ini aja, ini air tadi saya udah doain gitu. Jadi sebelum mama nyampe ke sana, si kakek ini udah tahu pas ngeliat mama. Gitu padahal
tante pun nggak nelpon ke si kakek kalau mama mau datang atau ada yang mau datang, keluhannya begini-gini tuh enggak. Tapi si kakek udah tahu. Udah tahu kedatangan Iya. ini ya, padahal nggak ada sebelumnya, nggak ada telepon, nggak apa. Nah terus Jadi pas mama udah nih suruh udah minum. sampai, iya udah minum, mama udah enakan, perut nih mulus lagi, kata mama udah mulus lagi. Akhirnya dihandle sama si nenek. Nenek manggil anaknya, coba dicek, dipegang lah sama si siapa? Tadi anaknya si nenek ini, bidan itu. bidan itu katanya ini udah bisa, katanya gitu, udah bisa maksudnya buat ngelahirin aku. Iya. Terus pas si mama udah mau persiapan, kakek ngeliat mama, dia mau astagfirullah kayak gitu. Terus akhirnya disuruh duduk lagi kan, tadinya mau langsung ya ambil tindakan langsung di situ ngelahirin di rumah si itu nenek itu ya. Mama udah mulus-mulus di sini, tapi pas kakek ngeliat mama astagfirullah, mama kan juga jadi apa ya, jadi shock gitu kan. Shock, kenapa, maksudnya ada apa? Ayah juga nanya kan, kenapa, ada apa? Ayah takutnya ya ada apa-apa sama mama gitu kan. Pas kakeknya bilang ini saya takut, dibilang gitu kakeknya, takutnya kenapa, ibu ada salah nggak, kata dia gitu, ada salah nggak selama dalam hamil ini, maksudnya pernah nyakitin orang, perasaan orang atau kayak gimana Si gitu kakek kan. yang nanya nih. Mama bilang ya mama nggak merasa menyakitin siapapun gitu kan. Ya udah akhirnya kakek udah ngomong kayak gitu, ya udah akhirnya diambil nih tindakan buat ngelahirin. Udah salin gitu kan, aku lahir deh. Itu siang atau malam tuh? Posisinya sore. Sore. Iya. Udah ada persiapan sebelumnya dari rumah, bawa baju atau? Enggak ada persiapan. persiapan. Itu akhirnya mama cuma ditemani sama tante, ayah pulang buat ngambil kayak salinan apa yang dibutuhin lah gitu. Udah akhirnya aku ngelahirin, udah pas dari lahiran itu udah nggak ada kendala apa-apa sampai aku umur 2 bulan. 2 bulan itu alhamdulillah gak ada apa-apa. Tiba-tiba pas aku udah umur 2 bulan mau ke 3 bulan, itu tuh aku rewel minta ampun, kata mama. Nangis teriak-teriaknya kejang-kejang tapi nggak keluar air mata. Kayak gitu mama. Kasih ASI, mama kasih apa itu, pokoknya rewel aku lah gitu, bener-bener siang pokoknya, malam. Jadi posisinya aku tuh katanya nangisnya merem gitu sambil mangap kayak kejang-kejang sambil teriak tapi nggak keluar air mata kak, gitu kan. Mama bingung, mama sempat frustasi, mama ngomong lagi di rumah itu kayak ini emang setan, mama pokoknya ngomongnya kasar banget, sembarangan gitu. Iya ngomong sembarangan, padahal dalam yang mau menjalani 3 bulan itu ya nggak ada gangguan apa lagi. Habis kayak gitu langsung apa sih namanya, ada kejadian. Ada kejadian itu, tapi posisinya di dapur lagi mama dengernya gumprang 2 kali. Siang-siang itu? Siang, posisinya ayah kerja, itu pas banget abis zuhur kak. Nah abis itu mama cuma ya ngegendong aku, tapi aku kayak orang kejang-kejang masih gitu. nangis itu berarti? Nangisnya nggak keluar air mata. Akhirnya mama gendong aku kan ke bawah, ini di kamar atas posisinya kak, yang mama tadi ngeliat bayangan yang tembus tembok itu. Mama turun ke bawah, udah tuh mama ngeliat dapur dulu, ternyata tuh ada yang jatuh, posisinya aneh. Jadi tuh aku tuh bupet piringnya itu ada tutupan kak, kayak kalau orang mau ngambil ya dibuka dulu. Ada tutup posisinya pintunya. Iya, mama tuh ngekaretin itu kan, ngekaret silang gitu si pintunya, nggak ada yang buka sama sekali, tapi piringnya tiba-tiba dari luar jatuh, ada di 2. bawah. Iya, pokoknya nggak ada piring kaca sama sekali di luar itu, pokoknya di dalam semua, di dalam bupet. Nah udah tuh akhirnya tuh mama cuma bisa istighfar, mama keluar rumah, mama nggak di dalam rumah karena mama nggak berani kan. Untung posisinya itu juga siang bukan malam. Mama buru-buru nelpon ayah kan, ayah lagi dagang, ya cepetan kesini, mama minta tolong, mama takut, mama pokoknya sambil nangis tuh. Itu posisinya aku nangis kan, masih nangis gitu, sampai si Kesil rewel banget ini, mama nggak tahu kenapa gitu kan. Habis itu ayah pulang, balik lagi nih ke si kakek. Iya, dibawa sama mamanya, ikut juga ke sana bareng-bareng. Iya, bertiga yang ada. Jadi kan pas banget itu di Tanah Kusir, emang kampung, emang dari situ ya kak, ayah maksudnya asli situ. Kakak ini pas semenjak aku maksudnya lahir lebih sering dititipin nenek, di belakang ada rumah nenek yang di dekat Tanah Kusir. Iya, pas dari situ udah langsung kan ke Ciputat Pamulang tuh buat si kakek. Pas nyampe kakek udah tahu kalau kakek udah berperasaan kalau mama nih bakal datang hari ini sama ayah kayak gitu. Pas dari situ langsung aku tuh mukanya itu kayak diinin air di air doa, iya, cuci muka gitu lah ya. Ternyata masih kayak gitu, tapi mata aku ngebuka, sebelumnya kan merem. Rem. Iya,
pas diginiin mataku ngebuka tapi kayak orang bayi step, kayak bayi kejang-kejang gitu. Berarti itu dari rumah sampai dibawa ke Tangsel itu masih nangis keadaan bayi? Nangis, kata mama nggak ada berhentinya, itu benar-benar nangis tapi nggak keluar air mata, jadi nangis benar-benar kayak teriakan melengking, kata mama, teriakan bayi yang benar-benar kejar kayak dicubit gitu. Nggak keluar air mata, iya. Pas nyampe sana, pas ngejelasin kan sama si kakek, ini pernah ngelewat kuburan ya, pas lewat kuburan ngeliat sosok ini ya, dijelasin sama si kakek. Sosok ini yang nempel, tinggi jadi itu. sosoknya ini nempel. Kenapa mama nggak ngeliat mulu? Udah nggak ngeliat sosok ini nempel sama aku. Iya, jadi sosoknya itu kan mama ngeliatnya cuma bayangan hitam. Dideskripsiin sama si kakek lebih jelas. Jadi sosoknya ini nih gede hitam, matanya merah, ada tanduknya. Jadi kayak berbulu. Enggak semacam gundurwo kak, badannya biasa aja, nggak berbulu gitu, tapi gondrong, ada taringnya, matanya merah gitu kan. Ini kenapa maksudnya ini anak nangis nggak keluar air mata, ini nih karena ini digangguin sama sosok ini gitu. Nempel ya, dia ngikut si bayi itu. Jadi aku tuh ngerasa kayak, maksudnya aku tuh nggak nyaman gitu, nangis karena aku ya karena pas posisinya tidur nih, jadi aku rewel itu pas si sosok ini masuk kamar merhatiin aku nangis langsung kayak gitu. Kayak istilahnya kalau kita udah gede kan kayak kesurupan lah, tapi ini kan posisinya kan bayi, jadi aku kayak gitu. Iya, kayak gitu. Akhirnya mama disuruh kayak minum air gitu kan, mama udah lemes intinya kan, ayah juga udah lemes, takutnya kayak kenapa ayah mikir udah pahitnya entah aku nggak selamat atau kayak gimana, atau ya bakal berkepanjangan gitu kan. Pokoknya di situ didoain sama kakek, dibawain air aqua itu 4 botol, disuruh bawa ke rumah. Itu pokoknya setiap subuh, abis sholat subuh, ini muka aku tuh disuruh dibasuh pakai air itu, gitu. Jadi udah di rumah nih. Jadi setiap maksudnya ya mau ngejalanin aktivitas, aku tuh udah kena air itu kak, kayak gitu. Jadi alhamdulillah tuh udah nggak ada apa-apa lagi. Sampai akhirnya ke SD, aku ngeliat sendiri. Pas aku kelas 3, jadi posisinya aku pulang sekolah, tapi ini aku pas udah kejadian itu kak, ayah pindah rumah ke Haji Toran Bintaro, daerah Bintaro. Karena ayah ngebangun usaha pabrik tahu juga di situ. Habis itu udah kelas berapa tuh? Itu aku pindahnya pas aku TK. Oh, udah masih TK. Kelas 6, kelas umur 6 tahun. 6 tahun. Iya, umur 6 tahunan pindah. Nah, terus pas kelas, pokoknya itu udah nggak ada apa-apa lagi, bersih. Pas kelas 3 SD itu aku ngeliat sendiri posisinya, tapi di sekolah. Iya. Apa tuh? Aku tuh nggak tahu ya, aku nggak diceritain nih sebelumnya sama mama. Kalau mama selama hamil aku atau pas aku umur 3 bulan, mama pernah ngerasain itu, maksudnya ngalamin hal itu gitu kan. Mama nggak cerita sama aku. Pas kelas 3 SD, jadi itu semua murid ini semua pulang itu telat karena hujan deras banget. Aku waktu itu SD-nya di Rawapapan. Masih daerah Bintaro? Iya, masih daerah Bintaro. Itu hujan deras banget. Ini sekolah itu sebelum direnovasi itu banyak pohon kak, jadi di lapangan itu pohon bentuk U, letter U, di belakang juga kebun semua. Jadi pokoknya kan di dalam kelas hujan dingin gitu kan, ya namanya anak-anak udah diem aja kan, ditemenin sama guru. Jadi pas banget aku lagi celana kecelinguk, itu posisinya di kaca. Jadi kaca tuh aku dari luar kiri, berarti? Iya, jadi ini kan kelas nih papan tulis, ini guru, ini murid-murid lah. Ini yang aku bilang yang kebun, ini belakang sekolah. Ini letter U yang lapangan sekolah. Aku lagi kayak udah habis ngobrol-ngobrol sama teman aja, aku cuma asal nengok-nengok, padahal kok aku ngeliat kayak itu orang apa gitu kan. Aku masih kayak mikir ngeliat kok orang kayak gitu kan. Itu diem kak, dia bener-bener diem nge-frame. Pas aku maksudnya ngomong dalam hati kayak gitu, dia bergerak. Yang dilihat tuh bentuknya apa tuh? Iya, yang tadi aku deskripsiin, tapi kan aku belum cerita sama mama ya. Aku ngeliat mama belum cerita, jadi aku nggak tahu itu sosok apa. Jadi gondrong, terus ada taringnya, matanya merah, bertanduk. Aku ngeliat itu bener-bener jelas banget. Jadi dia diem. Pas aku ngomong dalam hati, ini orang atau apa? Aku pikir tuh gagang sapu, tadinya gagang sapu terbalik, tahu kan? Iya, aku pikir kayak gitu karena posisinya hujan gak jelas. Pas aku ngomong kayak gitu dalam hati, dia pindah ke posisinya. Jadi pindahnya tuh bukan jalan, jadi kayak ngegelit, seret gitu. Geser. Iya, geser. Seret. Apaan tuh? Aku pikir sapu kegeser, seret gitu kan, mau jatuh. Ternyata pas ngepindah lagi ke tengah, makin jelas. Di situ aku nangis bilang sama guru aku kan, aku sampai teriak-teriak gitu kan, tapi aku nggak ngomong ada apa di situ. Sampai akhirnya aku kayak teriak-teriak, terus aku sempet step di situ pas kelas 3, kejang-kejang. Setelah ngeliat itu? Iya, kejang-kejang di situ. Aku pingsan bangun-bangun itu aku sore, tapi sore
jam 3 itu aku posisinya udah ada di ruang guru, itu udah dijemput mama sama ayah gitu. Pas abis itu aku langsung cerita di ruang gurunya langsung. Yang dilihat apa? Iya. Ditanya. Aku cerita langsung, aku ngeliat ini. Mama tuh langsung nyebut gitu kan, langsung kayak ngobrol sama ayah tapi aku nggak tahu ngobrol apa gitu kan. Pas akhirnya pulang izin sama guru, ya udah minta makasih sama guru, minta maaf bla 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 kalau yang repotin. Akhirnya pulang. Pas pulang tuh mama baru cerita sama aku gitu, kayak mama itu dulu pas ngambilin kamu begini, kata mama gitu kan, ngalamin ini susah banget dilahirin, udah kayak mulus orang mau ngelahirin, namanya anak kedua berarti kan mama udah ngerasain mulus pertama kayak gimana kan kalau mau ngelahirin. Itu ternyata ke rumah sakit A belum, ke rumah sakit B belum gitu kan, ternyata pas ke bidan yang orang ada kakek nenek itu yang ngerti, baru lahirannya di situ, selamatnya di situ gitu kan. Diceritain semuanya. Diceritain sama mama, yang kasih lihat apa, kata mama gitu. Aku ngeliat kayak gundurwo sih mah, aku ngejelasin kayak gitu, rambutnya panjang, matanya merah, bener-bener jadi full merah kak, nggak ada putih-putihnya ini, jadi bener-bener merah nyala kayak apa sih, senter kayak laser gitu, bener-bener merah menyala. Merahnya tuh kayak nunjukin kalau kita ngeliat dia kayak dia tuh nggak suka sama kita, kayak hati kita tuh kayak nggak enak aja rasanya. Iya kayak gitu. Udah aku ngeliat kayak gitu, aku cerita sama mama kira cerita sama aku kalau misalkan itu emang sosok itu maksudnya dari aku kecil ada ketempelan, cuman karena air itu udah mendingan. Akhirnya dari abis itu aku ngobrol kan sama keluarga aku, akhirnya pas di kelas 3 SD itu aku ke Ciputat, ke Pamulang buat diantar sama si kakek. Hari itu juga? Iya. Atau keesokan harinya tuh? Enggak, di hari itu juga. Langsung ke jam Ciputat. 5 posisinya. Abis itu ke sana udah mepet maghrib, nunggu maghrib selesai. Aku disuruh minum bener-bener 1 liter itu kak, aku suruh ngabisin air mineral yang besar itu. Aku nangis, aku bilang perut aku udah nggak kuat, perut aku udah sakit karena minum air itu padahal udah tinggal dikit lagi, udah nggak nyampe setengah, tapi aku disuruh ngabisin itu. Iya, akhirnya akhirnya aku habisin mau nggak mau karena ya emang paksaan gitu kan, karena aku juga ngerasa kayak aku nggak mau berkelanjutan gitu kan. Mama juga udah ngerasain, aku nggak mau ini pindah ke aku jadi ngerasain hal itu mulu. Akhirnya udah minum itu, si kakek bilang yang ada ini airnya diminum terus, dikasih lagi tuh kak 4 botol 1,5 liter, tapi posisinya bukan diusap ke muka, diminum. Untuk diminum. Berarti sudah didoain berarti ya? Iya udah didoain juga sama si kakek. Dibawa kayak kakek tuh ngebawa 4 botol itu kayak masuk ke kamarnya, aku nggak tahu ya entah dia sholat atau ngedoain, pokoknya pas maghrib itu ya pokoknya dihandle air itu, pokoknya dia bilang sama aku ini bawa gitu. Udah ngomong sama mama sama ayah mau ngasih duit nggak dibolehin, sama kakaknya ditolak, simpan aja pokoknya, saya ikhlas ngebantu karena emang maksudnya urusannya tuh gak ringan gitu kan, kata si kakek nggak mau nerima duit itu karena hal ini gitu kan. Udah akhirnya pulang ke rumah aku minum ya kan air itu, terus aku nih kayak orang yang mikir kayak masa sih gue salah lihat kali gitu kak, masih kayak gitu, padahal udah jelas-jelas kayak gitu. Nah karena aku ada perasaan kayak gitu, dia nampakin diri posisinya mama sama ayah tuh di bawah di ruang tamu sama kakak, ini posisinya hari Minggu libur, jadi aku di atas itu. Aku lagi tahu nggak sih kak yang saljuan kalau pohon yang dikasih air terus numbuh salju dulu, mainan bocah pokoknya. Iya aku beli itu sambil mainan itu, aku tuang. Aku posisinya juga sama ngeliatnya dari kaca itu siang. Terus aku udah mikir kayak masa sih gue ngeliat itu, gue salah lihat kali, aku mikirnya gitu. Ternyata pas banget aku gini, jadi aku masukin ke dalam lemari itu kan, disimpan kan berapa menit baru numbuh yang salju itu. Aku tutup, pas banget posisinya yang dia menembus kamar itu, dia berdiri di situ bener-bener ngeliatin aku langsung orang yang kayak nge-freeze diem. Aku diem tuh, sempet diem berapa menit, dia diem juga kak, tapi dengan sorotan mata kayak orang marah. Iya gitu. kayak orang gimana sih, aku ngerasa kayak bener-bener kayak orang yang diliatin, nggak nyaman, bener-bener aku keringetan, lemes, gemeteran. Aku langsung ngeliat itu kayak orang yang abis lari jauh belum makan, kayak lemesnya tuh lemes pengen jatuh gitu kak. Tapi aku tahan, ini tangan abis aku nutup ini nggak aku turunin, aku tetap kayak gini, aku liatin gitu kan. Aku bener-bener ngestak, itu bener-bener kayak orang nggak bisa bergerak sama sekali, bener-bener kayak udah kaku kayak gini. Aku tuh sadar-sadarnya kenapa kakak manggil karena ada suara. Baru tuh sadar. Iya, kakak ngomel kan yang ada, sil lu dipanggil nggak denger apa lu, kata gitu kan. Aku lari sambil teriak, kenapa sih lu gitu kan. Terus ya
aku nggak ngomong, aku langsung mama mana gitu kan. Aku turun tangga, yang ada mama di ruang tamu. Mama panik kan, ya mama udah tahu mungkin ya aku digangguin gitu. Mama cuma bilang kayak kenapa sih gitu kan, si kakak nih ngomel-ngomel. Kesil mah bolot banget, dikirain kakak aku tuh nangis ke mama itu karena diomelin Iya, kakak. Iya, padahal aku karena ngeliat lihat sosok itu. Kesil mah aku panggil dari tadi, terus aku ya pengakuan aku ya aku ngedenger kakak manggil cuma sekali, padahal kakak manggil udah Sil gitu. Sil udah nyaut-nyautan lah, tapi aku nggak denger. Aku dengar aku kayak gini, aku cuma dengar kakak manggil Sil, aku langsung lari. Padahal pengakuannya kakak ya aku udah teriak-teriak manggil aku, tapi aku cuma denger Sil gitu doang. Akhirnya aku lari kan, udah aku ngejelasin ke mama gini. Mama bilang airnya mana gitu kan. Air yang doa itu Iya. akhirnya diminum. Akhirnya aku disuruh minum sama mama. Udah aku minum, aku rutinin kan sambil ya mama ngajarin doa gitu kan, sholatnya Sil gitu segala macam. Itu aku sholat, tapi sering banget digangguin. Kakaknya pernah nanya nggak ke mamanya kenapa sih kok sampai mama bisa diganggu dengan sosok ini? Kakak itu tahu cuma cerita dari mama yang perihal mama digangguin aku aja pas lagi hamil. Itu di rumah yang sebelumnya kan, yang lama itu kan. Itu maksudnya kenapa kok bisa sih mamanya sih diikutin atau Sisilnya diikutin sampai ke rumah yang baru ini, sampai besar pun ini. Mama cerita nggak kenapa gitu, atau si kakek itu pernah kasih tahu kenapa mama sampai diikutin gitu? Posisinya itu ya mama sebenarnya tadinya mau nahan ke kakak gitu kan, karena takut kakak kepikiran, namanya kakak juga masih SD. Jadi posisinya rumah itu aku pindah ke Jitoran itu bukan karena rumah dijual kak, karena emang ayah ada bisnis. Ini kan rumah kayak rumah warisan, jadi masih kayak suka pindah-pindah. Kalau ayah lagi nggak ada berkeperluan di pabrik yang di sana, ya kita tinggalnya di Tanah Kusir. Cari yang deket mungkin ya. Sama nenek kan, waktu itu kan nenek sendiri, udah nggak ada kakek tuh. Nah si sosoknya ini setelah yang udah dilihat itu muncul lagi nggak tuh? Nampakin diri lagi nggak tuh? Pokoknya aku terakhir ngeliat sosok itu ya pas aku kelas 3 SD itu, yang dia nampakin diri. Udah selanjutnya tuh aku sering ketindihan aja. Jadi aku ketindihan di rumah yang Bintaro ini. Jadi posisinya aku lagi tidur, itu aku sendirian, aku tidur. Jadi tuh mata tuh nggak pas udah ngebuka nggak bisa bergerak. Jadi aku ngerasa kayak aku nih lagi tidur pengen bangun, mata melek jadi posisi lagi kayak gini aja nih kak, melek, tapi udah nggak bisa kemana-mana. Jadi ngeliatnya nggak bisa cuma, gerak ya. Iya, jadi cuma ngeliatnya ke satu sisi. Jadi kayak ngeliatnya ke sini, kita masih bisa ngeliat ke ujung, tapi si bola mata kita ini nggak bisa geser kanan, geser kiri, atas bawah itu nggak bisa. Jadi cuma stuck misalkan ke pintu aja. Jadi posisinya kasur aku itu panjang begini, kasur yang ada slet duanya itu yang bisa ditarik. Di depan ini ada lemari. Jadi aku ngeliat itu ke atas lemari. Posisinya kan tidurnya aku kayak gini kan. Pas aku ngeliat ke atas lemari itu ada kayak orang duduk begini. Jadi duduknya kayak gini, sosoknya hitam. Aku ngeliat kayak gitu. Cuman aku mikirnya waktu itu kan di samping atas lemari itu ada buntelan kayak pakaian udah nggak kepake, diikat pakai sarung. Cuman aku mikirnya itu. Iya, mikirnya itu kali. Tapi sebelahnya kok kata aku kok makin lebar. Gitu kan, aturan kan sebelah sini doang nih, tapi kok sarungnya sampai sini. Posisinya orang kayak gini. Pas aku udah kayak mikir, wah kayaknya bukan sarung. Sama nggak gitu dengan kira-kira si sosok yang sebelumnya? Kalau aku ngerasanya sih beda. Oh beda. Jadi kayak aku nggak tahu itu apa, tapi apa ya, kayak orang aja tapi bukan manusia. Pokoknya dia begitu hitam sosoknya, kayak rambutnya gerai begini. Iya, dia tuh kayak gitu. Udah aku kayak gemetaran, aku mau ngejemin mata lagi tuh nggak bisa kak, mau ngeliat ke kanan ke kiri itu nggak bisa. Pokoknya aku kayak istighfar aja. Aku tuh kayak orang sadar, tapi aku ngerasa kayak ini tuh mimpi apa enggak. Tapi aku ngomong kayak gitu dalam hati, ini mimpi apa enggak. Akhirnya aku tuh udah kayak dalam pikiran aku kalau misalkan gue kebangun, gue langsung lari ke depan gitu. Nah pas banget si adik aku ini, aku punya adik, pas abis ini aku ngelihat sosoknya ini kelas 5. Aku punya adik. Punya adik cewek Queen. Nah Queen ini udah umur 2 tahun, dia kebelet kencing. Jadi posisinya mau ke kamar mandi itu ngelewatin kamar aku kak. Terus pintu aku kan lagi kebuka. Iya, dia ngelewat. Karena adik aku lewat, aku baru bisa melek. Jadi kayak aku tuh rasanya kalau aku stuck atau apa, harus ada orang yang interaksi manusia, kayak manggil atau lewat gitu, baru aku bisa bergerak lagi. Adik aku lewat, aku langsung ngambil
meluk guling Kak, guling aku bawa langsung gerubak-gerubuk keluar. Mama tuh posisinya udah bangun, itu jam 12 malam, bener-bener jam 12 malam. Jam 12 malam. Aku ngeliat ke atas kulkas tuh kan ada jam 12 malam, bener-bener time 12 malam. Aku bilang sama mama, mah, emang mama nggak nginin aku bilang gitu kan, kok nggak ngeliatin aku, mau bilang kayak gitu. Terus kan kalau emang kesel kenapa sih, kok gerasak gerusuk? Akhirnya aku jelasin lah ke mama. Yang dilihat itu kejadiannya berapa kali? Itu aku sering sih Kak kalau Sering kayak gitu. ketindihan itu, dan sosoknya sama dengan yang di lemari Iya, itu. sosoknya sama. Pernah juga ngeliat kayak cewek kuntilanak gitu pas lagi ketindihan. Di rumah Itu yang posisinya kita siang itu. lagi, siang lagi. Siang pas Sisil banget asar. cerita ke mama. Cerita ke mama, lu ini aja kali, apa sih namanya, cuma ini maksudnya kecapean jadi ketindihan, kata mama gitu. Pas ketindihannya berkali-kali mama baru percaya. Oke, baru percaya. Jadi aku tuh terakhir ketindihan itu pas banget asar. Kata mama kan, mama udah ngebilangin aku nih mau asar jangan tidur, nggak baik tidur asar, kata mama gitu. Ternyata aku ketiduran. Posisinya aku tidur miring, itu aku ngeliat miring kayak gini, ini di rumah yang di Bintaro. Itu aku ketiduran kan, posisinya asar, ternyata dibangunin sama mama. Jadi aku ngeliat stuck tidur miring itu cewek. Iya sih, jadi kayak gitu aja Kak. Oke, nih Kak Sisil sampai yang di rumah yang Bintaro ini, yang baru ini nih, pernah cerita juga ke mama kan? Terus mamanya pernah kasih tahu atau bekas rumah ini atau apa gitu? Enggak, Kok emang bisa si nggak sosok ada. itu? Emang Itu nggak dari ada. mana yang suka nindihin itu tuh? Kalau yang nindihin ini sosoknya itu yang di rumah yang Bintaro. Di Bintaro ini. Berarti Kalau mungkin yang penghuni situ kali ya, Iya, yang mungkin, punya iya. rumah itu ya. Jadi sosoknya ya itu aja, yang sosok yang ada tanduk yang matanya merah itu posisinya ada di rumah peninggalan. Ini di rumah lama. Oke, terima kasih Mbak Sisil atas kehadirannya ya, makasih banyak. Sukses selalu untuk kakak. Terima kasih juga untuk penonton yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang punya cerita pengalaman mistis, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.